Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi diberikan jawami'ul kalim. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu jawami'al kalim." Aku telah diberikan jawami'al kalim oleh Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Adapun jawami'ul kalim yaitu kata-kata yang singkat dan padat namun mengandung makna yang sangat dalam. Maka di antaranya dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka barang siapa yang menerapkan setiap nasihat Nabi dalam Jawami'ul Kalim kemudian dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka akan bermanfaat bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Di antara Jawami'ul Kalim, di antara nasihat-nasihat Nabi yang singkat padat namun maknanya sangat dalam adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan, keelokan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya, apa yang tidak bermanfaat baginya. Sungguh ini adalah nasihat yang sangat indah, nasihat yang sangat kita perlukan terutama di zaman kita sekarang ini. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Maka barang siapa yang ingin Islamnya indah, barang siapa yang ingin imannya meningkat, barang siapa yang ingin agamanya sempurna, hendaknya dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Dan hendaknya dia fokus kepada perkara-perkara yang merupakan urusannya, yang bermanfaat baginya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Hendaknya kau semangat untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu di dunia maupun bermanfaat untuk akhiratmu. Dan jangan kau malas dalam mengejar perkara-perkara yang bermanfaat tersebut. Barang siapa yang fokus kepada perkara-perkara yang memang urusannya, yang memang kegiatannya, yang memang bermanfaat baginya, maka dia akan meraih kebaikan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan kalau kita perhatikan, di zaman sekarang ini, banyak orang yang kemudian menonjol, yang kemudian sukses, yang kemudian berhasil. Tidak lain karena dia menerapkan hadis ini. Dia fokus, serius dalam menjalani perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Perkara-perkara yang memang urusannya. Adapun orang-orang yang tertinggal, terbelakang, mereka biasanya tersibukkan dengan perkara-perkara yang bukan urusannya. Sungguh di zaman kita sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang bisa melalaikan kita dari hal-hal yang bermanfaat, yang buat kita terjebak pada perkara-perkara yang bukan urusan kita, terutama di zaman medsos, di zaman teknologi, di zaman media, di zaman informasi yang tiada batasnya, maka disertai dengan sifat manusia yang kepo, ingin tahu, maka dia akan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia mengomentari yang bukan urusannya, dia melihat yang bukan urusannya, maka seorang harus memikirkan hal ini. Hendaknya dia meninggalkan segala perkataan yang bukan urusan, yang tidak bermanfaat baginya. Dan dia harus meninggalkan segala pemandangan, segala pandangan, segala klip-klip yang bukan urusannya, yang tidak bermanfaat baginya. Dan dia harus memilah-milih, dia tinggalkan segala perjalanannya, segala safarnya yang tidak bermanfaat baginya. Jika dia bisa memilah-milih, dia hanya melakukan yang bermanfaat baginya, maka tentu dia akan meraih Islam yang sempurna, dia meraih agama yang indah. Ma'asyiral muslimin, di antara perkara-perkara yang harus benar-benar diperhatikan, karena memudahkan seorang terjerumus pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya adalah masalah perkataan. Perkataan tidak sembarang dia ucapkan, tidak sembarang dia komentar, tidak sembarang dia nukil. Karena betapa banyak orang-orang terjebak dalam hal yang tidak bermanfaat gara-gara masalah perkataan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman,
La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah, tidak ada kebaikan bagi kebanyakan pembicaraan manusia. Kata Allah, kebanyakan pembicaraan manusia tidak ada kebaikan di dalamnya. Kecuali siapa? Kecuali man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah, au ma'ruf, atau seorang yang menyuruh kepada kebaikan, au islahim bainan nas, atau untuk mendamaikan di antara manusia. Kebanyakan pembicaraan manusia tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat bagi diri kita sekalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni Firdaus. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang di akhir ayat kata Allah, mereka adalah pewaris surga Firdaus. Di antara sifat mereka yaitu mereka khusyuk dalam salat mereka. Di antara sifat mereka walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling dari perkataan yang sia-sia. Ya, mereka berpaling dari perkataan yang sia-sia. Kemudian juga di antara ciri-ciri ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yaitu orang-orang yang tidak mempersaksikan dengan persaksian yang palsu, dan mereka jika melewati perkara yang sia-sia maka mereka tinggalkan begitu saja. Mereka tidak nongkrong untuk melihat perkataan yang sia-sia, untuk nimbrung dalam perkataan yang sia-sia. Maka betapa banyak di zaman ini kita terjebak dalam hal ini. Ikut-ikutan ngomong, ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan tulis status, ikut mendengarkan pembicaraan orang lain, ikut masuk dalam perdebatan orang lain, sehingga tidak terasa waktu kita terbuang-buang gara-gara pembicaraan yang tidak bermanfaat. Maka berhati-hati dan waspada, jangan sampai waktu kita hilang, umur kita terbuang sia-sia gara-gara omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Di antara hal-hal yang juga menjebak manusia dalam perkara yang tidak bermanfaat adalah yang dilihat klip-klip YouTube, ya, yang sekarang banyak beredar di HP kita, di medsos kita, di akun-akun kita. Sikap kepo kita ingin tahu, sehingga banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak perlu. Kita ingin lihat apa yang dikerjakan si fulan. Untuk apa kita tahu apa yang dikerjakan oleh si fulan? Kita melihat pertandingan, perkelahian, perdebatan, caci maki, pergolakan di antara manusia yang tidak ada urusannya dengan kita. Namun kita ingin tahu, lihat apa yang dikerjakan si fulan, apa yang dikerjakan artis fulan, apa yang dikerjakan politikus fulan, apa yang dikerjakan si fulan, waktu kita habis. Apa jawabannya? Apa bantahannya? Apa penengahnya? Bagaimana perdebatannya? Terus kita ikuti, tidak ada faedahnya bagi kita, dan kita tidak beri manfaat kepada orang lain. Hanya nonton, apa faedah yang kita dapatkan setelah berklip-klip kita nonton, berjam-jam kita habiskan waktu kita? Seandainya kita mengambil Al-Quran untuk kita baca, seandainya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita mendengar pengajian, sungguh waktu kita terbuang-buang gara-gara apa yang kita lihat, dan terlalu banyak yang kita lihat yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Kemudian di antara hal yang juga menghabiskan umur kita pada perkara yang tidak bermanfaat, menjadikan Islam kita tidak indah, menjadikan iman kita berkurang, adalah sibuk dengan mendengarkan berita-berita yang tidak ada urusannya dengan kita. Ingin tahu, dengar berita ini, dengar berita itu. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, tidak ada hubungannya dengan perdagangan kita, tidak ada hubungannya dengan istri kita dan anak kita, tidak ada hubungannya dengan kita. Kemudian kita ingin tahu mendengar, akhirnya kita mendengar ghibah, kita mendengar namimah, kita mendengar tuduhan, kita menganalisa, padahal dibangun di atas berita-berita yang belum tentu benar, kita membantah, terjebak dalam hal-hal akhirnya membuat kita binasa, menghabiskan umur kita, menghabiskan waktu kita, bahkan terjerumus dalam dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, di antara hal yang membantu kita untuk bisa fokus pada perkara yang bermanfaat dan berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat adalah perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, yaitu hendaknya kita yakin bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita bicarakan, apa saja yang kita tulis.
Apa saja yang kita lihat, kegiatan kita semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin Allah melihat kita dalam kondisi kita buang-buang waktu. Tatkala kita yakin Allah Maha melihat apa yang sedang kita kerjakan, kita ingin tampil di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita ingin tunjukkan kepada Rabb kita bahwasanya kita memanfaatkan nikmat umur, nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Maka seorang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah sedang melihat apa yang dia kerjakan. Maka tidak pantas kemudian Allah sedang melihat dia, lantas dia habiskan waktunya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia membuang-buang umurnya begitu saja. Yang kedua, agar membantu kita untuk fokus kepada perkara yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bukan urusan kita, maka kita harus yakin bahwasanya segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar akan tertulis dalam catatan amal kita yang akan kita lihat pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafal pun yang dikeluarkan oleh seorang hamba kecuali malaikat raqib atid mencatatnya. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lafalkan, semua yang kita komentari, semua yang kita kritiki, semua yang kita tanggapi, semuanya tercatat dan akan kita lihat dalam catatan amal kita. Maka sungguh merugi jika ternyata yang kita lihat adalah kata-kata yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, yang terkadang membawa kemudaratan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wudi'al kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, wa wajadu ma 'amilu hadira." Tatkala diletakkan catatan amal kitab pada hari kiamat kelak, engkau akan melihat orang-orang pelaku dosa akan ketakutan. Mereka berkata, kitab apa ini? Semuanya tidak ada yang terluputkan. Perkara kecil maupun perkara besar semuanya tercatat, semuanya terlihat. Kata Allah, wa wajadu ma amilu hadira. Maka mereka akan mendapati apa yang selama ini mereka kerjakan terlihat dalam catatan amal tersebut. Tentunya kita tidak ingin catatan amal kita terisi dengan perkara-perkara tidak bermanfaat. Klip-klip YouTube, komentar-komentar, mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat, analisa-analisa yang ngawur yang tidak dibangun di atas sumber yang benar. Habis umur kita, ternyata bukan habis begitu saja, tercatat dalam catatan amal kita dan kita akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai putraku, sekecil apapun perbuatanmu, ya, meskipun tersembunyi dalam batu, tertanam dalam tanah, terlemparkan di angkasa sana, Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Kita akan melihat catatan amal kita itu. Seandainya kita catatan amal tersebut ternyata isinya istighfar, bacaan Quran, pengajian, ya, berdakwah, membantu orang lain, maka sungguh catatan yang indah. Ini perkara yang kedua agar kita tidak terjebak pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah meninggalkan perkara yang bukan urusan kita. Kalau kita ingin bahagia, sibuk dengan fokus dengan apa yang bermanfaat bagi kita. Tinggalkan seluruh perkara yang bukan urusan kita, maka kita akan bahagia. Bayangkan seorang kemudian sibuk dengan bukan urusannya, sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan politik orang lain, sibuk dengan perdebatan orang lain, menilai sana, membela sini, membantah netizen. Subhanallah. Hati dia berisi dengan dengki, dongkol, hasad, murka, suudzon kepada orang lain. Bagaimana dia mau bahagia? Kalau Anda ingin hati Anda bersih, tidak dengki sama orang lain, tidak suudzon kepada orang lain, sibuk dengan urusan Anda. Jangan sibuk dengan yang bukan urusan Anda. Akhirnya hati ini penuh dengan kebencian. Hati ini penuh dengan kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan-urusan yang bukan urusan kita. Ma'asyiral muslimin. Demikian juga kita melihat sana sini, melihat ada orang si fulan kaya raya, mobilnya mewah, ya. Kemudian hati kita menjadi tidak bersyukur kepada Allah. Hati kita menjadi sengsara. Kenapa mobil dia mewah sementara mobil saya tidak mewah? Kenapa rumahnya mewah sementara rumah saya kecil? Kemudian tidak bahagia. Kenapa? Karena terlalu banyak yang kita lihat yang bukan urusan kita. Ada orang aneh-aneh ingin dapat viewers yang terbanyak, maka dia bikin acara aneh-aneh, syuting di klip, kemudian tersebar. Kita pun ikut-ikut nonton. Habis waktu kita 15 menit, 20 menit nonton yang tidak ada manfaatnya.
yang tidak ada manfaatnya. Hati kita pun menjadi hitam, hati kita menjadi sengsara. Seandainya waktu kita tidak kita habiskan untuk melihat klip-klip tersebut, untuk mendengar berita-berita tersebut, berita tentang alam dunia, tentang macam-macam yang bukan urusan kita, maka kita akan fokus ngurus istri kita, ngurus anak kita, ngurus diri kita, ngurus agama kita, ngurus hafalan kita, ngurus hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Maka seorang harus sadar, ya, kalau dia ingin bahagia, tinggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Yang terakhir, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sejauh mana Anda sibuk dengan perkara yang bukan urusan Anda, maka akan luput dari Anda manfaat-manfaat yang harusnya Anda bisa raih. Contoh seorang pemuda di zaman sekarang, sibuk ikut berita misalnya, berita pertandingan, liga ini, liga anu, dia nonton pertama, kedua, ketiga, semifinal, babak final, dan seterusnya. Kemudian ganti lagi berikutnya, liga berikutnya, tiada berhentinya. Kemudian dia ikuti bagaimana pemain bola ini, bagaimana kabarnya, bagaimana beritanya, bagaimana siapa yang kontrak, dan seterusnya dia ikuti. Habis waktu, berjam-jam kalau dikumpulkan. Kita tanya sama dia, wahai sang pemuda, apa yang kau dapatkan dari ini semua? Apakah kau dapat harta dari nonton ini semua? Dengan pasti, dengan yakin dia berkata, tidak ada harta yang saya dapatkan. Tanyakan lagi kepadanya, kau habiskan waktu semua ini untuk nonton semua ini, apakah ada keutamaan kau jadi mulia dengan nonton ini semua? Dia pasti jawab, tidak ada. Dengan yakin dia berkata, tidak ada kemuliaan gara-gara saya nonton ini. Terus apa yang kau dapatkan? Dia hanya berkata, saya hanya menghibur diri saya dengan nonton ini semua. Subhanallah. Hiburan apa yang kau dapatkan, wahai sang pemuda? Setelah kau menonton ini semua, hatimu menjadi risau, ya, kau menjadi ingin nonton lagi, menjadi kecanduan, tidak ada ketenangan, kelezatan iya, tapi kebahagiaan hilang. Sejauh mana kau melalaikan umurmu, nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau buang-buang pada perkara yang tidak bermanfaat, Allah akan beri hukuman kepada hatimu sehingga tercabut kebahagiaan dari dirimu. Waliyadzubillah. Kemudian betapa banyak manfaat yang luput darimu. Coba waktu yang baca ini kau gunakan untuk bekerja. Bukankah kau belum menikah? Bukankah kau perlu bangun rumah untuk dirimu? Bukankah kau memberikan masa depanmu? Waktu yang terbuang begitu saja, seandainya dia fokuskan untuk agamanya atau untuk dunianya, tentu akan bermanfaat baginya. Oleh karenanya para ma'asyiral muslimin, sejauh mana seorang sibuk dengan perkara yang bukan urusannya, maka dia akan terlalaikan dari hal-hal yang bermanfaat baginya. Seandainya waktu-waktu tersebut yang kita buang setiap hari berjam-jam untuk nonton berita-berita, klip-klip yang tidak bermanfaat, untuk mengomentari, ikut nimbrung, seandainya jika kita gunakan untuk baca Quran, untuk bertasbih kepada Allah, untuk beristighfar, untuk silaturahmi kepada orang tua, untuk telepon orang tua, untuk telepon kakak dan adik, untuk kunjungi keponakan, ya, dan banyak bermanfaat yang bisa kita kerjakan. Tentunya kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة